Bab 455. Ini sudah menjadi bagian dalam tabut Suan kuno, tetapi cahayanya tidak redup, tetapi sangat terang. Yunce mengangkat matanya dan melihat ke atas, lalu diam-diam tersentak, karena di depannya, ada padang rumput hijau tak berujung sejauh mata memandang. Ujung padang rumput terhubung dengan langit kelabu. Wow, itu persis seperti yang dikatakan guru. Xia Yuanba, yang datang ke sini untuk pertama kalinya, juga sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Guru berkata bahwa ada hukum ruang angkasa khusus di dalam tabut Suan kuno, yang merupakan dunianya sendiri. Tempat ini tampak begitu tak terbayangkan sehingga merupakan bagian dalam bahtera misterius. Petik 2. Dunianya sendiri. Yunce tampak terkejut. Pada saat yang sama, suara Jasmine juga terdengar di benaknya. Tentu saja, hukum ruang internal benar-benar berbeda dari dunia luar. Dari sudut pandang ini, ruang nyata di dalam jauh lebih besar daripada yang bisa dilihat dari luar. Banyak, mungkin, beberapa kali lebih besar dari seluruh benua Tianshuan. Bahkan mungkin puluhan juta kali lebih besar. Yunce, seluruh padang rumput sangat datar, dengan tidak ada tepian yang terlihat, dan satu-satunya hal yang menarik perhatian adalah tidak jauh dari situ ada formasi misterius selebar 1 kaki, berkedip dengan cahaya merah terang. Feng Hengkong dan sekelompok tetua dari Sekte Divine Phoenix mengelilingi formasi misterius itu, mata mereka sangat waspada. Hukum luar angkasa di sini memang aneh. Jika formasi mendalam luar angkasa seperti itu tidak digunakan di benua Tianshuan untuk waktu yang lama, kekuatan mendalamnya hanya akan melemah sekitar 50% dalam 10.000 tahun. Dan formasi mendalam luar angkasa yang ditinggalkan oleh ayahku generasi akan formasi telah melemah hampir 80% hanya dalam 300 tahun. Feng Hengkong mengerutkan kening. Tetapi kekuatan yang tersisa cukup untuk memindahkan kita ke tempat yang kita jelajahi terakhir kali. Feng Feiyan menarik tangannya dari cahaya formasi misterius dan berkata dengan tenang. Tabut Taiko Suan sangat besar sehingga mustahil menyelesaikan penjelajahannya hanya dalam 12 jam. Oleh karena itu, Sekte Divine Phoenix akan meninggalkan formasi mendalam luar angkasa setelah setiap penjelajahan. Saat berikutnya bahtera kuno dibuka, ia dapat langsung diteleportasi dari formasi mendalam ini ke tempat terakhir kali dieksplorasi. Pertama perkuat formasi awal yang dalam, lalu mari kita mulai, kata Feng Hengkong dengan tegas. Oke, lebih dari 20 penguasa dari Sekte Phoenix Ilahi mengambil tindakan pada saat yang sama, menuangkan energi mereka yang dalam ke dalam formasi yang dalam. Segera, cahaya dari formasi yang dalam menjadi semakin intens dari redup. Setelah formasi mendalam diperkuat, Feng Hengkong berbalik dan berkata, tamu-tamu yang terhormat dari Tanah Suci dan 6 negara, maukah Anda pergi bersama untuk menjelajahi bagian dalam bahtera kuno yang dalam? Penjelajahan nenek moyang kita telah mencapai sekitar 30.000 mil, meskipun tidak ada yang ditemukan, tapi mungkin kali ini kita akan membuat terobosan dan menemukan keajaiban kuno di antara mereka. Semakin dalam kita pergi, semakin besar bahayanya. 30.000 mil jauhnya, binatang tirani merajalela. Ada banyak bahaya, dan beberapa rintangan bahkan lebih besar. Tidak mungkin menerobos dengan kekuatan satu orang, jadi kita perlu bekerja sama. Jika ingin pergi bersama, kamu bisa memasuki formasi misterius ini. Jika kamu ingin berjalan dengan bebas, kamu bisa lakukan sendiri. Namun, suara Feng Hengkong berhenti. Dia berkata dengan tenang, lupakan saja bagi mereka yang berada di bawah Tuan. Memasuki formasi misterius ini berarti mencari kematian. Di antara 36 orang, hanya ada 5 orang yang kekuatannya lebih rendah dari Tuan. Satu adalah Yunce, dan yang lainnya adalah Heisha Guoxuan. Keduanya, dan 2 lainnya adalah Yue Ji dan Mei Ji yang dibawa Ye Xinghan. Tabut Taiko Suan muncul setiap 300 tahun sekali. Setelah kita memasukinya, tentunya kita harus memilih untuk bekerja sama menjelajahi kedalamannya. Tuan Guchang berbalik dan berkata, Yuanba, apakah kamu ingin bersamaku sebagai tuanku? Dengan adanya Yunce, Guchang tahu bahwa Xia Yuanba akan menjawab ini. Jadi dia mengangguk perlahan, tidak apa-apa. Tapi, meskipun binatang misterius di daerah terdekat ini tidak mengancam dan lingkungan tidak berbahaya, dunia ini memang luar biasa, dan tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi apakah akan ada bahaya besar yang tersembunyi di suatu tempat, jadi kamu tetap harus berhati-hati. Selain itu,
Kamu harus ingat satu hal yang telah aku katakan berkali-kali sebelumnya, terbukanya pintu bahtera kuno yang dalam berarti bahtera misterius itu akan hilang setelah 12 jam. Ketika waktu mendekati jam ke-12, seluruh ruang tabut Suan akan bergetar. Ketika Anda merasakan ruang itu bergetar, Anda harus meletakkan dirimu sendiri di tempat seterbuka mungkin. Dalam hal ini, kamu akan diusir secara paksa dari dunia bahtera Suan pada jam 12. Tapi, jika kamu berada di tempat tertutup pada saat itu, seperti gua, ngarai, sebuah rumah, menara batu, Anda tidak akan bisa diusir dari bahtera Suan, tetapi akan menghilang bersama tabut Suan, yaitu kehancuran total. Sejak tabut Suan kuno, dengan penampilan perahu, lebih dari selusin leluhur telah mengalami nasib ini, dan tubuh serta jiwa mereka telah hancur. Ingat, petik 2, saya mengerti, guru, di tempat tertutup, itu tidak akan dibuang. Petik 2, karena setiap bagiannya tanah dan setiap batu di sini sangat keras, dan mengandung aturan bumi dengan kepadatan yang sangat mengerikan. Tuan Gucang mengulurkan tangannya, dia menyedot batu seukuran kepalan tangan dari tanah dan menyerahkannya kepada Xia Yuanba. Yuanba, coba untuk menghancurkannya. Petik 2, dengan kekuatan Xia Yuanba saat ini di tahap tengah overload, apalagi itu adalah sepotong batu, bahkan sepotong besi hitam, dapat dengan mudah dihancurkan menjadi bubuk. Berat dan rasa batu di tangannya tidak ada bedanya dengan batu biasa. Ia mengambil batu itu dan mengguncangnya dengan keras. Lalu, ekspresi kaget muncul di wajahnya, karena batu di tangannya hancur, biarlah hancur saja, tidak ada bekas deformasi. Xia Yuanba meletakkan batu itu di tangan kirinya, membuka telapak tangannya, menarik napas sedikit, mengepalkan tangan kanannya, dan membantingnya ke bawah. Puff! Separuh wajah Xia Yuanba berkerut, dan dia meringis kesakitan, dan menjatuhkan batu di tangannya. Masih tanpa cedera. Ini, batu macam apa ini? Bagaimana bisa begitu keras? Xia Yuanba melambaikan pergelangan tangannya dan berkata dengan ekspresi terkejut. Yun Ce berdiri di samping Xia Yuanba, mendengarkan percakapan antara guru dan murid mereka, dan melihat gerakan Xia Yuanba dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Di antara banyak spekulasi, bahtera kuno yang dalam ini kemungkinan besar berasal dari zaman Dewa Sejati kuno. Karena ini adalah sesuatu dari zaman Dewa Sejati, meskipun itu adalah batu kecil, itu pasti tidak biasa. Segala sesuatu di sini lebih sulit daripada kamu. Menurut imajinasimu, bahkan jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, pada dasarnya tidak mungkin untuk memecahkan bahkan batu paling biasa di sini, apalagi dinding batunya. Tuan Gucang berkata perlahan, benda-benda di sini dapat menahan beban sebesar itu, kekuatan. Kekuatan secara alami dapat menahan aura yang sangat besar. Jika setelah 12 jam, kita dikelilingi oleh ruang terisolasi seperti itu, aura yang mengirim kita keluar juga akan sepenuhnya terisolasi, sehingga tidak mungkin untuk keluar. Saat bahtera kuno yang dalam menghilang dan terkubur di dalamnya selamanya. Saya mengerti. Xia Yuanba melirik batu di kakinya dengan rasa takut yang masih ada, dan mengangguk lebih serius. Untuk amannya, Yuanba, ambil ini. Tuan Gucang mengeluarkan liontin giok dan menggantungkannya langsung di leher Xia Yuanba. Tuan, apa ini? Xia Yuanba bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah batu giok formasi misterius yang dibuat sesuai dengan hukum luar angkasa dari bahtera kuno yang dalam. Di dalam bahtera yang dalam ini, jika Anda menghadapi bahaya yang fatal, atau Anda berada di tempat tertutup dan tidak dapat keluar pada jam ke-12, hancurkan saja ini batu giok, dan formasi mendalam ruang khusus yang terkandung di dalamnya akan membawa Anda langsung ke kota Phoenix tepat di bawah bahtera yang dalam. Meskipun formasi mendalam di batu giok itu kecil, karena mengikuti hukum ruang angkasa dari bahtera yang dalam kuno, oleh karena itu, sangat sulit untuk dibuat dan membutuhkan kekuatan beberapa kaisar. Petik 2. Saat itu, salah satu murid langsung Kaisar Suci tersesat di istana kuno di sini dan tidak dapat melarikan diri, jadi dia menghilang bersama bahtera kuno yang dalam. Kaisar Suci sangat marah. Akibatnya, batu giok luar angkasa ini lahir khusus untuk tabut Suan kuno. Di seluruh benua Tianxuan, hanya suaka kaisar kita yang memilikinya. Itu dia. Xia Yuanba mengangguk, lalu tidak memikirkannya. Dia berkata, Tuan, apakah Anda masih memiliki batu giok semacam ini? Berikan satu kepada saudara ipar saya. Petik 2. Ini, Tuan Gucang tampak malu.
Dia akan gemetar kepalanya, dan kemudian tiba-tiba berpikir bahwa jika dia tidak memberikannya kepada Xia Yuanba, kemungkinan besar dia akan memberikannya langsung kepada Yun Ce. Dia hanya bisa menghela nafas secara diam-diam dan melepas yang ada di tubuhnya. Lupakan, kamu dapat mengambil bidak milikku sebagai guru. Kedua keping batu giok ini jauh lebih langka dari yang kamu kira. Kecuali nyawamu terancam, cobalah yang terbaik. Tidak perlu menggunakannya. Terima kasih, guru. Xia Yuanba segera menyerahkan sepotong batu giok di tangannya kepada Yun Ce, dan kemudian menyapa guru Guchang, kakak ipar, ayo pergi. Petik 2. Meskipun ada binatang misterius di sini, tapi guru mengatakan bahwa dalam beberapa ratus mil, yang terkuat adalah binatang misterius langit, dan mereka tidak akan berada dalam bahaya. Melihat Yun Ce dan Xia Yuanba berjalan pergi ke di sebelah timur, Tuan Guchang tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Di seluruh benua Tianxuan, ada begitu banyak orang yang bermimpi menjadi muridnya, tetapi ketika menghadapi Xia Yuanba, dia hampir selalu berusaha menyenangkannya, karena takut kehilangan murid ini. Bagaimanapun, Xia Yuanba adalah memiliki vena ilahi tuan legendaris yang ditakdirkan untuk menjadi tuan seumur hidup. Yang sedikit membuatnya khawatir adalah, dalam 2 tahun terakhir, temperamen Xia Yuanba dapat digambarkan sebagai tenang dan mendominasi, yang cukup sejalan dengan karakter dinobatkan sebagai kaisar. Tapi setelah bertemu Yun Ce, auranya yang semakin mendominasi hampir sepenuhnya tersembunyi. Selain itu, sebelum datang ke Divine Phoenix, Xia Yuanba memasuki tabut Suan kuno untuk menghadapi bahaya secara langsung. Semakin berbahaya tempatnya, semakin dia ingin menerobos, dan kemudian menerobos batasannya lapis demi lapis dalam krisis dan situasi berbahaya. Tapi sekarang, dia memilih area terdekat tanpa bahaya. Tuan Guchang mulai merasakan kemunculan. Yun Ce mungkin memiliki efek balasan yang sangat besar pada kemajuan Xia Yuanba dan kebangkitan lebih lanjut dari pembuluh darah ilahi Tuan. Orang-orang dari Sekte Divine Phoenix telah memasuki formasi mendalam satu demi satu, dan Master Guchang serta Ling Kun juga berdiri di tepi formasi mendalam. Ling Kun melirik Ye Xinghan, yang masih di udara dan tidak berniat untuk datang, dan berkata, Tuan Istana Ye, apakah kamu tidak ikut dengan kami? Lupakan saja, Ye Xinghan berkata, dengan tersenyum. Berkata, jika saya membawa Yueji Meiji saya, pasti akan ada beberapa makhluk abadi tua yang akan melihat saya. Dibandingkan dengan menemukan apa yang disebut artefak kuno, saya masih tertarik untuk menemukan sesuatu di kuno ini bahtera misterius. Saya lebih tertarik untuk menjadi bahagia dan bahagia. Setelah mengatakan itu, Ye Xinghan tertawa keras, memeluk kedua wanita itu dan berjalan pergi. Aku di sini untuk menikmati pemandangan. Mari kita serahkan perkelahian dan pembunuhan kepada pria bau sepertimu. Aku tidak menginginkan mereka. Ji Qianru menjentikkan rambut panjangnya, mengerucutkan bibirnya, berbalik dengan arogan, dan pergi sendirian. Mengenai Ye Xinghan dan Ji Qianru yang berjalan sendirian, Feng Hengkong tidak berniat mencoba membujuk mereka untuk tetap tinggal. Sebaliknya, dia diam-diam menghela nafas lega. Tim jauh lebih tenang tanpa dua duri di sampingnya. Sue Er, ayo masuk mulai sekarang. Kamu harus mengikuti ayahmu dengan cermat dan jangan pernah bergerak sesuka hati. Setelah Feng Hengkong selesai berbicara, Feng Shuer tidak bergerak, tetapi tiba-tiba berkata, Ayah, Shuer merindukan dirinya sendiri, apakah tidak apa-apa berjalan-jalan tanpa bersama ayahku? Bab 456. Kamu ingin sendirian? Tidak, sama sekali tidak. Feng Hengkong menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Dunia bahtera kuno yang dalam ini aneh dan tidak dapat diprediksi. Bahkan ayahku harus berhati-hati di dalamnya. Mungkin dia akan menghadapi bahaya. Kamu harus selalu bersama ayah, kalau tidak ayah tidak akan pernah merasa tenang. Petik 2. Namun, ayah mengatakan bahwa ini adalah tempat teraman di seluruh Taiko Xuan Arc, dan tempat yang dituju ayah sekarang lebih berbahaya. Ada banyak, bukankah lebih aman jika Suir hanya bermain-main sendirian? Feng Suir berkata dengan lembut. Ini, Feng Hengkong ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Sue Er, kamu belum pernah meninggalkan Divine Phoenix City sejak kamu masih kecil, dan tidak ada seorang pun yang pernah ke tempat berbahaya, jadi ayahku tidak bisa mempercayaimu sama sekali. Sendirian, yah, Sue Er tahu bahwa Sue Er telah tumbuh di bawah perlindungan ayahnya dan para tetua sejak dia masih kecil. Namun, Sue Er harus tumbuh dewasa, dan tidak mungkin untuk Suir melakukan segalanya di bawah perlindungan ayahnya. Di bawah perlindungan akankah kamu tidak pernah memiliki duniamu sendiri?
Ada harapan mendalam dalam suara Feng Shuir, dan bahkan sedikit kerinduan. Feng Hengkong sangat tersentuh, tapi dia masih tidak yakin bahwa Feng Shuir benar-benar berjalan sendirian di tempat berbahaya ini. Lagi pula, selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa memberi Feng Shuir perlindungan tertinggi. Saat dia hendak berbicara, Feng Feiyan datang dan berbisik di telinganya, "Master Sekte, apa yang dikatakan Shuir tidak salah. Dia sudah berusia 16 tahun. Meskipun tidak salah untuk memberinya perlindungan penuh, itu tidak salah. Dia tidak bisa terus melindunginya seperti ini, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa berdiri sendiri, dan malah menyia-nyiakan darah dan kekuatannya. Selain itu, kekuatan Sue sudah terekspos di pertandingan peringkat kemarin, jadi tidak perlu bersembunyi. Selanjutnya, dengan kekuatan Sue, tidak ada apapun dalam jarak 10.000 mil yang dapat menjadi ancaman baginya. Adapun orang lain yang berjalan sendirian, bahkan jika Ye Xinghan dan Ji Qianru bergabung, mereka tidak bisa menjadi lawan Sue. Jika pemimpin sekte saya masih khawatir." Feng Feiyan menatap Feng Hengkong dengan pandangan aneh, "Kalau begitu saya akan tinggal dan melindungi Shuir secara diam-diam, itu baik-baik saja." Petik 2. Feng Feiyan benar. Dengan kekuatan Feng Shuir, tidak akan ada bahaya dalam jarak ribuan mil. Jika Feng Feiyan ada di sana untuk melindunginya secara diam-diam, itu akan menjadi lebih mudah. Pada saat yang sama, jika Feng Feiyan mengambil tindakan untuk membunuh Yun Ce, itu akan menjadi lebih mudah. Feng Hengkong tidak lagi memiliki keraguan dan mengangguk perlahan kepada Feng Shuir. "Baiklah, Shuir benar. Kamu telah dewasa, dan ini memang saatnya bagimu untuk membuat keputusan sendiri dan mengalaminya sendiri. Tetapi kamu harus tetap menjaganya, dalam pikiran ayahmu. Seperti yang dikatakan Kaisar sebelumnya, berhati-hatilah dalam segala hal." "Wow, terima kasih, Ayah." "Lalu Shuir akan pergi sendiri, Ayah, kamu juga harus ingat untuk berhati-hati." Feng Shuir menjawab dengan gembira, dan kemudian berkata kepada Feng Hengkong sambil melambaikan tangannya, dia terbang dengan ringan dan menuju ke arah timur, yang juga merupakan arah yang ditinggalkan Yun Ce dan Xia Yuanba sebelumnya. "Aduh, anak ini." Feng Hengkong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Jangan khawatir, Master Sekte. Tidak ada yang dapat mengancam Shuir di sini, apalagi aku melindungimu secara diam-diam." "Master Sekte, pergilah dengan tenang," kata Feng Feiyan sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, Feng Feiyan juga terbang ke arah Feng Shuir tanpa tergesa-gesa. "Guru berkata sebelumnya bahwa ini adalah dunia tingkat tinggi, tapi saya sama sekali tidak memahami apa arti dunia tingkat tinggi. Sebaliknya, di sini, giok transmisi suara dan segala sesuatu yang digunakan untuk transmisi suara tidak dapat digunakan. Bahkan energi yang dalam tidak dapat digunakan untuk transmisi suara. Kisaran persepsi energi yang dalam juga akan sangat kecil. Karena Yun Ce tidak memiliki kemampuan untuk terbang, jadi Xia Yuanba juga berjalan di tanah bersamanya. Mereka berdua berjalan lebih dari 10 mil, tidak cepat atau lambat. Masih ada padang rumput di depan mereka, dan masih belum ada akhir wawasan. Setelah mendengar kata-kata terakhir Xia Yuanba, Yun Ce mencoba melepaskan akal sehatnya. Benar saja, indranya hanya mencapai jarak kurang dari 20 kaki dan tidak bisa lagi meluas. "Ini benar-benar aneh," kata Yun Ce. 2 tahun lalu, alam rahasia Tianqi yang dia masuki juga merupakan dunia kecil yang mandiri. Tetapi perasaan dunia Xuanzu kuno sangat berbeda dari alam rahasia Tianqi, tapi dia tidak tahu apa bedanya. Mereka berdua berjalan ke depan sambil berbicara, dan kecepatannya berangsur-angsur meningkat. Di daerah padang rumput, mereka tidak bertemu dengan binatang misterius apapun. Sedangkan untuk tanaman langka dan langka, mereka tidak melihat setengah tanaman pun. Itu adalah kekacauan yang tandus. Lebih dari 1 jam kemudian, mereka akhirnya keluar dari area padang rumput, dan di depan mereka ada gurun tak berujung. Memasuki gurun, angin menjadi lembut dan suram, dan suasana di sekitarnya pun berubah secara halus. Perubahan kecil ini pun membuat kewaspadaan Yun Ce tanpa sadar meningkat. Benar saja, setelah berjalan hanya beberapa langkah, bayangan hitam besar tiba-tiba muncul dari balik batu besar, langsung menuju ke arah Yun Ce dan Xia Yuanba. Itu adalah kalajengking hitam besar. Ekor kalajengking yang panjang bersinar dengan cahaya berwarna beracun. Yun Ce menggerakkan pergelangan tangannya, tubuhnya bersinar, dan dia langsung muncul di bawah kalajengking raksasa.
Sesar naga meledak seperti kilat, menghantam perut kalajengking raksasa itu dengan keras. Ledakan, kalajengking raksasa itu hancur dan berguling-guling di udara, lalu jatuh dengan keras saat mendarat. Xia Yuanba bergegas dengan cepat, meraung, dan meninju kepiting raksasa itu. Tiba-tiba terjadi ledakan, dan tubuh kalajengking raksasa itu langsung meledak, tersebar menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang jauh, dan potongan-potongan darah hitam tumpah, mewarnai tanah menjadi hitam seluruhnya dimanapun ia jatuh, termasuk beberapa. 2 tetes memercik ke tubuh Xia Yuanba lengan. Yunce dengan cepat melangkah maju dan menggunakan Sky Poison Pearl untuk memurnikan darah beracun di tubuh Xia Yuanba, sambil diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya. Tubuh kalajengking raksasa beracun itu sangat tangguh. Pukulan kuat Long Vault hanya menjatuhkannya namun gagal menyebabkan kerusakan apapun pada tubuhnya. Namun, Xia Yuanba menjatuhkannya hanya dengan pukulan biasa tanpa bantuan senjata. Ia hancur berkeping-keping. Kekuatan Xia Yuanba saat ini sebenarnya sangat menakutkan. Ada binatang misterius mulai bermunculan. Kakak ipar, kamu harus lebih berhati-hati. Xia Yuanba menendang mayat-mayat yang rusak di kakinya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Tapi kakak ipar, jangan terlalu khawatir, tidak akan ada monster di sekitar sini. Sungguh binatang misterius yang kuat, dengan kekuatan aku dan kakak iparku, tidak ada yang bisa mengancam kita. Jika adikmu mengetahui kekuatanmu saat ini, dia pasti akan terkejut." Yunce memandang Xia Yuanba dan berkata dengan serius, "Saudara, Yun." Pada saat ini, suara yang jernih dan ringan, seperti musik peri, datang dari belakang mereka. Yunce menghentikan langkahnya dan dengan cepat berbalik. Suara ini jelas milik Feng Shue'er. Begitu dia menoleh ke belakang, dia melihat sosok gadis cantik memukau di langit. Dia perlahan jatuh dari langit, postur tubuhnya anggun seperti kupu-kupu merah yang menari. Meskipun dia masih mengenakan mahkota kaca giok Phoenix, Yunce bisa merasakan kegembiraannya. "Shue'er, mengapa kamu di sini? Di mana ayahmu dan yang lainnya?" Feng Shue'er mendarat di depan Yunce. Berkata dengan gembira, "Ayah dan yang lainnya akan menjelajahi bagian dalam Xuanzu. Tolong izinkan saya bergerak dengan bebas." "Mengapa ayahmu mengizinkanmu sendirian? Dia bahkan tidak mengizinkanmu meninggalkan Divine Phoenix City sebelumnya," kata Yunce terkejut. "Hehe." Feng Shue'er tersenyum manis, "Saya memberitahu ayah saya apa yang dikatakan saudara Yun kepada saya di awal, mengatakan kepadanya bahwa saya telah dewasa dan bahwa saya telah mencapai usia di mana saya harus mandiri dan membuat keputusan sendiri, dan ayahku setuju." "Itu dia." Yunce mengangguk sedikit. Meskipun dia masih tidak percaya bahwa Feng Hengkong akan benar-benar mempercayai Feng Shue'er untuk bertindak sendirian di dunia ini di mana bahaya yang tidak diketahui mungkin ada, tapi Feng Shue'er baru saja berdiri di depannya, dia harus mempercayainya. Melihat Feng Shue'er begitu dekat, suasana hati Yunce secara alami menjadi bahagia. Dia berpikir bahwa lain kali dia akan melihatnya dari jarak dekat adalah di tahun yang tidak diketahui. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi begitu cepat. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, Shue'er, apakah kita ingin berkumpul?" Petik 2. Ya, Feng Shue'er mengangguk dengan penuh semangat. Jika dia membuka kaca-kaca Phoenix di kali ini, dia akan melihat bahwa matanya yang indah telah menjadi melengkung. Melihat bulan sabit yang cerah, dia berkata sambil tersenyum, "Saudara Yun, kamu harus melindungi Shue'er, baiklah, dan kakak, kamu harus melindunginya, lindungi Shue'er juga." Petik 2. Kakak menjaga matanya tetap lurus. Dia menatap mereka berdua sampai Feng Shue'er berbicara kepadanya, lalu dia menggelengkan kepalanya, melebarkan matanya dan berkata, "Kakak ipar, apakah kalian mengenal satu sama lain?" Petik 2. Ya, Yunce mengangguk, "Shue'er telah menyelamatkanku sebelumnya." "Hidup." Kata-kata Yunce membuat mata Xia Yuanba tiba-tiba berubah ketika dia melihat Feng Shue'er. Hanya karena dia telah menyelamatkan Yunce, apalagi putri salju dari Sekte Phoenix Ilahi, bahkan jika dia adalah seorang penyihir tua yang keji, dia juga akan kagum dan bersyukur. Dia menepuk dadanya dan berkata, "Kamu telah menyelamatkan nyawa saudara iparku, yang setara dengan menyelamatkan hidupku. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun berani mengganggumu. Apakah itu orang atau orang misterius, binatang?" Tunggu. Xia Yuanba tiba-tiba teringat apa yang Guru Guchang katakan kepada Feng Shue'er kemarin, dan suaranya tiba-tiba berhenti,
dan kemudian dia mulai tergagap. Gadis kecil, oh tidak, Putri Sue, Suan Limu, benarkah, seorang kaisar setengah langkah? Petik 2. Ya, Feng Shuer mengangguk dengan santai, seolah-olah ini bukanlah sesuatu yang terlalu dia banggakan atau khawatirkan. Saat aku berusia 20 tahun pada saat itu, kekuatanku yang mendalam harusnya mampu mencapai realem mendalam sovereign yang sebenarnya. Bukankah itu luar biasa? Petik 2. Luar biasa, luar biasa. Xia Yuanba menelan ludah dan mengangguk kaku. Dia telah tinggal di Suaka Huangji selama hampir 2 tahun, dan telah melihat banyak orang kuat yang hanya ada dalam legenda di masa lalu. Visinya telah lama berbeda dari sebelumnya, tetapi bahkan di Suaka Huangji, tidak pernah ada siapapun yang berusia di bawah 20 tahun, kaisar. Belum lagi Xia Yuanba, bahkan Gu Chang, orang aslinya, menjadi pucat di tempat kemarin ketika dia menyadari kekuatan Feng Shuer. Kamu, apakah kamu benar-benar baru berusia 16 tahun? Bagaimana kamu bisa berlatih? Xia Yuanba tidak bisa tidak bertanya. Ini rahasia, aku tidak akan memberitahumu. Feng Shuer menjawab sambil tersenyum, dan kemudian mendatangi Yun Che, saudara Yun, kemana kita harus pergi bermain? Kita bisa menghabiskan 11 jam berikutnya bersama dengan kakak. Yun Che sudah berakhir, aku sangat senang. Kamu ingin Shuer pergi kemana? Ya, sebenarnya, semuanya baik-baik saja. Ceritakan sebuah rahasia pada kakak Yun. Aku meninggalkan ayahku untuk pergi sendirian saja untuk menemukan saudara Yun, tapi menyenangkan di sini. Sangat kosong, dan jangkauan persepsi menjadi sangat kecil. Saya baru saja tersesat, dan berpikir saya tidak dapat menemukannya. Xia Yuanba, yang ditinggalkan, sendirian, menatap 2 orang yang berdiri berdekatan, dan diam-diam mengulurkan tangan untuk meraihnya. Menggaruk kepalaku, hubungan mereka tampaknya sangat baik, tapi aneh. Bukankah guru mengatakan bahwa putri salju dari Sekte Phoenix Ilahi adalah tidak pernah diizinkan untuk melakukan kontak dengan siapapun? Tanda pisah, tanda hubung, 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 tanda hubung. Pada saat yang sama, di tempat lain, Penatua Agung Phoenix, kenapa kamu ada di sini? Petik 2. Ye Xinghan berbalik dan memicingkan matanya ke arah Feng Feiyan, yang datang dari belakang. Yue Ji dan Mei Ji di sampingnya juga perlahan bubar, pisau pendek muncul di tangan mereka, dan mata mereka menjadi dingin. Dunia Bahtera misterius kuno ini adalah tempat yang sangat baik untuk membunuh orang, karena membunuh orang di sini tidak akan terlihat atau diperhatikan oleh orang lain di sekitarnya. Setelah Bahtera misterius kuno menghilang, semua jejak akan hilang sepenuhnya, dan tidak akan ada jejak itu. Keberatan, Feng Feiyan adalah tetua agung dari Sekte Phoenix Ilahi dan tuan tingkat tinggi di alam tirani tingkat 8. Ye Xinghan jelas bukan tandingannya. Jangan gugup, Penatua Agung Phoenix ini adalah orang terpintar di seluruh Sekte Phoenix Ilahi. Dia datang menemui saya, dan hanya ada hal-hal baik dan tidak ada hal buruk. Ye Xinghan mengulurkan tangannya dan berjalan menuju Feng Feiyan. Kamu tidak berbicara dengan Feng Heng Sora dan yang lainnya pergi menjelajah bersama. Mungkinkah kamu punya rencana lain? Petik 2. Haha, Feng Feiyan tersenyum penuh arti, tentu saja. Saya di sini untuk menyampaikan kabar baik kepada Tuan Muda Istana. Saya berencana memberikannya kepada Tuan Muda Istana. Hadiah sebesar itu tidak perlu lagi menunggu sampai besok atau lusa, bisa dilakukan hari ini. Apalagi bisa dilakukan dengan cara yang sangat mudah. Petik 2. Oh, Ye Xinghan mengangkat wajahnya. Tuan Muda Istana menginginkan Feng Shuer. Dia tidak terlalu dekat dengan Feng Hengkong, tetapi bertindak sendiri. Dan alasan mengapa saya tidak mengikuti Feng Hengkong adalah untuk mengikuti keinginan Feng Hengkong dan diam-diam melindungi Feng Shui. Ngomong-ngomong, bunuh tikus Yun Che yang terlalu melebih-lebihkan. Kata-kata Feng Feiyan membuat mata Ye Xinghan tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh, lalu dia mengangkat tangannya dan tertawa liar. Bab 457. Di dalam Bahtera Suan kuno, ada dunia yang sunyi. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, dunia di depan kami masih berupa gurun. Jika saya harus menggunakan 2 kata untuk mengungkapkan perasaan Yun Che terhadap dunia ini, itu akan membosankan. Selain itu, tidak ada keseruan, ketegangan dan misteri dalam menjelajahi dunia yang berbeda, sekilas penuh dengan kesunyian, bahkan tidak sedikit batu-batu berukuran lebih besar yang terlihat. Kadang-kadang,
satu atau dua binatang misterius akan muncul, tetapi mereka semua akan dipukuli berkeping-keping oleh Xia Yuanba. Tidak ada ruang baginya untuk mengambil tindakan. Perjalanan terakhir ke dunia rahasia Tianqi dipenuhi dengan salju, krisis, dan petualangan. Sebagai perbandingan, tempat ini benar-benar membosankan. Pemandangan, petualangan, bahkan risiko. Untungnya, ada juga Feng Shui yang menyenangkan di sampingnya. Jasmine, apakah kamu menemukan sesuatu? Yun Ce bertanya dengan santai. Petik 2. Ini adalah dunia mandiri yang terpencil, Jasmine berkata dengan tenang. Tempat pertama kali kamu menginjakkan kaki pada dasarnya adalah satu-satunya ruang hijau di dunia. Tempat-tempat lain sepi, dan semakin jauh kamu pergi, semakin sepi menjadi. Apa maksudnya ini? Tanya Yun Ce. Itu berarti dunia ini sedang sekarat. Jasmine berkata, meskipun masih ada binatang misterius di dunia ini, kamu seharusnya mengetahui bahwa tidak hanya jumlah binatang misterius yang sangat sedikit, tetapi juga jenisnya memiliki pelindung luar yang keras dan mampu bertahan di lingkungan yang keras. Binatang misterius yang sangat kuat. Mungkin dalam beberapa ribu tahun, binatang misterius yang sangat mudah beradaptasi ini secara bertahap akan punah. Pada saat itu, dunia ini akan sepenuhnya menjadi dunia kematian. Petik 2. Mengapa ini terjadi? Dunia seperti ini, tanda tanya, kematian. Ini adalah dunia yang mandiri, bukan dunia alami yang dihasilkan oleh alam semesta Hongmeng. Karena ini adalah dunia yang berdiri sendiri dan mandiri, keberadaannya harus bergantung pada dukungan kekuatan tertentu. Dan ketika kekuatan yang mendukungnya dunia ini menghilang, jika ini masalahnya, dunia ini secara alami akan menjadi sunyi dan mati. Namun, untuk dapat membentuk dunia yang begitu besar dengan sendirinya, asal-muasal dari bahtera kuno yang dalam ini sungguh luar biasa. Yun Ce, kakak Yun, aku mendengarnya. Kemarin, mereka mengatakan bahwa kamu adalah permaisuri kerajaan angin biru, dan istrimu juga seorang putri, maka istri kakak Yun pasti sangat cantik, bukan? Feng Shui memandang Yun Ce ke samping dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum Yun Ce bisa menjawab, Xia Yuanba sudah datang dan berkata dengan serius, kakak senior Sueruo memang sangat cantik, tapi dia jelas tidak secantik kakakku. Juga, kakak perempuanku adalah kakak iparku, istri tertua mertua, Sueruo. Meskipun kakak perempuan seniornya adalah seorang putri, dia hanyalah seorang istri kecil. Sebagai adik laki-laki Xia King Yue, Xia Yuanba secara naluriah memiliki sedikit permusuhan terhadap Chang Yue, yang kemudian dinikahi Yun Ce. Selain itu, Chang Yue adalah seorang putri dan memiliki kepribadian yang lembut dan lemah lembut, sehingga dia harus memiliki rasa krisis terhadap adiknya. Jadi ketika Feng Shui menyebut istri Yun Ce, dan langsung menyebut putri Chang Yue, dia langsung berdiri membela status adiknya sebagai istri tertua. Petik 2. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkan Xia Yuanba sekarang, Yun Ce pasti ingin mengusirnya. Benar saja. Bibir Feng Shui terbuka dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Saudara Yun, ternyata kamu punya dua istri. Petik 2. Ini, kamu harus tahu. Kamu Yun, pesona kakakku sangat hebat, dan ada beberapa hal yang tidak bisa kamu tolak. Dengan kemauanmu sendiri, Yun Ce menjelaskan dengan tidak jelas. Tanpa diduga, Feng Shui mengangguk dan berkata dengan serius, ya, kakak Yun sangat baik, pasti ada banyak sekali gadis yang menyukainya. Kakak Yun berusia 19 tahun ini, dan memiliki dua istri. Itu sepertinya tidak sebanyak itu. Ayahku punya lebih dari 460 selir, lebih banyak dari kakak Yun. 400, lebih dari 60. Yun Ce diam-diam menarik napas dalam-dalam. Menjadi seorang kaisar memang sangat nyaman hingga membuat orang iri. Tunggu, ada lebih dari 460 selir, hanya 14 putra dan 1 putri. Tampaknya tidak terlalu bagus juga. Memikirkan yang terakhir, Yun Ce segera merasa jauh lebih baik. Dia mengangguk dan berkata dengan serius, ya, saya akan belajar dari ayah Sue dan bekerja lebih keras di bidang ini. Sue, saya punya beberapa pertanyaan. Aku bertanya padamu. Jika kamu bisa menjawab, jawab saja aku. Jika tidak nyaman, kamu tidak perlu menjawabnya. Petik 2. Baiklah, saudara Yun, kamu bertanya. Feng Shui setuju dengan gembira. Yun Ce mengumpulkan pikirannya sejenak dan bertanya, Sui, pada tahun-tahun sebelum kamu berusia 16 tahun,
apakah kamu menghabiskan sebagian besar waktumu dengan Dewa Phoenix, sektemu? Kata Dewa Phoenix menyebabkan Feng Shui langkahnya berhenti sejenak. Dia terdiam beberapa saat, lalu mengangguk lembut, "Ya, pada hari pertama saya lahir, Tuan Feng Shen tiba-tiba muncul dan membawa saya bersamanya. Baru setelah saya lahir 8 tahun saat aku pertama kali bertemu ayahku. Setelah itu, aku menghabiskan sebagian besar waktuku bersama Guru Feng Shen, sampai aku berumur 13 tahun. Suara Feng Shui tiba-tiba berhenti dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Yun Ce dapat menebak bahwa ketika Feng Shui berusia 13 tahun, yaitu 3 tahun lalu, Dewa Phoenix di mulutnya mati. Tentu saja, dia tidak akan mengkonfirmasi masalah ini dengan Feng Shui, karena hanya sedikit orang di Sekte Divine Phoenix yang tahu tentang kematian Dewa Phoenix, dan itu adalah rahasia terbesar yang tidak boleh disebarkan. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu, Tuan Dewa Phoenix, pernahkah dia bercerita kepadamu tentang Dewa Phoenix yang lain?" Feng Shui mengangkat kepalanya, mata indahnya diam-diam menatap Yun Ce untuk beberapa saat, dan kemudian, dia mengangguk ringan. Dewa Phoenix adalah binatang suci Phoenix. Dahulu kala, 2 roh Phoenix yang tersisa di benua Tianxuan digunakan untuk memandu ujian dan pewarisan kekuatan Phoenix. Salah satunya, di Kekaisaran Phoenix Ilahi, adalah Tuan Dewa Phoenix kami, dan yang satu lagi berada di Kerajaan Angin Biru. Ini adalah apa yang Tuan Dewa Phoenix katakan padaku sejak lama. Feng Shui berkata perlahan, dia menatap Yun Ce, "Saudara Yun, kemarin kamu bertanya padaku kenapa aku tahu mengetahui bahwa kamu adalah pewaris Dewa Phoenix lainnya. Aku masih ingin mengajarimu Ode Dunia Phoenix." Faktanya, kemarin, aku hanya menjawab setengah dari jawaban, dan setengah lainnya dari jawaban. Alasannya, adalah keinginan Dewa Phoenix. Kehendak Dewa Phoenix. Tanda tanya petik 2, alis Yun Ce bergerak tajam. Tuan Dewa Phoenix awalnya adalah roh Phoenix yang murni dan tanpa cacat. Namun, setelah tinggal di benua Tianxuan untuk waktu yang lama, jiwanya yang murni terkontaminasi oleh kekotoran dunia. Dia melahirkan keinginan yang seharusnya tidak dia miliki. Dia ingin menjadi satu-satunya di benua Tianxuan, roh, dan kemudian mendominasi seluruh benua Tianxuan. Oleh karena itu, ia melepaskan diri dari belenggu, meninggalkan tempat percobaan, dan pergi ke Kerajaan Angin Biru untuk mencari roh Phoenix lainnya. Setelah pertempuran sengit, ia menghancurkannya. Tapi ia sendiri juga rusak parah. Tidak hanya kekuatannya ia menjadi jauh lebih lemah, dan kehidupan yang seharusnya bertahan selama puluhan ribu tahun hanya tinggal beberapa ribu tahun lagi. Bahkan Ode Dunia Phoenix dirusak dan dimutilasi dalam pertempuran sengit. Petik 2 petik 2. Feng Shui apa yang dikatakan Yun Ce pada dasarnya konsisten dengan apa yang didengar Yun Ce dari roh Phoenix di lokasi percobaan. Namun, roh Phoenix tidak benar-benar mati saat itu, tetapi syair dunia Phoenix belum lengkap, hanya tersisa level ke-5 dan ke-6. Kemudian, kehidupan Tuan Dewa Phoenix berangsur-angsur berakhir, dan dia melihat melalui banyak hal, dan keinginan serta kekotoran di dalam hatinya berangsur-angsur memudar. Dia merasa bersalah dan menyesal karena telah menghancurkan roh Phoenix lainnya saat itu, tetapi 3 tahun lalu, Tuan Dewa Phoenix Tuan Dewa Phoenix tiba-tiba merasakan keberadaan roh Phoenix dan garis keturunan Phoenix yang lain. Itu memberitahuku bahwa jika aku menemukan garis warisan Phoenix yang lain, aku harus hidup berdampingan secara damai dengannya dan menyanyikan syair Phoenix World Ode mengajarinya. Karena pertarungan sengit tahun itu, Dewa Phoenix hanya kehilangan 2 wilayah terakhir dari World Ode of the Phoenix, sementara dunia lain dari World Ode of the Phoenix milik Phoenix Spirit dihancurkan sepenuhnya oleh itu. Bahkan jika dia mendapatkan garis keturunan Phoenix, hal ini juga ditakdirkan untuk menjadi mustahil untuk berlatih teknik misterius Phoenix. Petik 2. Yun Ce mendengarkan dengan cermat dan merasa linglung untuk sementara waktu. Meskipun Feng Shui berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, banyak dari kata-katanya yang mengungkapkan jejak kematian Dewa Phoenix. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Dewa Phoenix, yang paling dia takuti sebelum datang ke Sekte Phoenix Ilahi, dan roh Phoenix yang menyuruhnya untuk waspada, telah menyesali dan bertobat atas pengkhianatan dan dosa aslinya. Hal-hal di dunia ini sungguh tidak dapat diprediksi. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa saudara Yun sebenarnya adalah pewaris Dewa Phoenix lainnya, dan dia juga menerima warisan sumber kekuatan dan jiwa. Ngomong-ngomong, saudara Yun, apa yang dilakukan Dewa Phoenix lainnya?
terlihat seperti apa? Apakah baik-baik saja sekarang? Feng Shue'er bertanya dengan penuh semangat dan penuh harap. Panjang, Yun Ce berpikir sejenak, lalu berkata tanpa daya, sebenarnya, aku tidak melihat dengan jelas seperti apa. Setiap kali aku melihatnya, aku hanya melihat dua mata emas. Sekarang berwarna biru kerajaan angin. Di suatu tempat di dunia, ia juga memberitahuku tentang beberapa keluhanku dengan Tuan Dewa Phoenixmu. Setelah aku kembali ke Blue Wind kali ini, sepertinya perlu untuk mengatakan kata-kata ini, dan itu akan sangat melegakan. Petik 2. Ya, Feng Shue'er mengangguk, dan kemudian berkata dengan ekspresi bingung, sebenarnya, Dewa Phoenix sangat bahagia setelah mengetahui bahwa roh Phoenix lainnya tidak mati, seperti, tiba-tiba. Itu telah menyelesaikan simpul terbesar di hatiku. Jadi, setelah mengetahui bahwa saudara Yun adalah pewaris roh Phoenix lainnya, aku juga sangat bahagia. Yun Ce hendak berbicara ketika tiba-tiba, suara kasar datang dari belakang mereka. Titik, melewati. Oh, bukankah ini adik perempuanku yang cantik, Shue'er? Aku sungguh beruntung bisa bertemu di dunia yang begitu misterius dan luas. Yun Ce, Feng Shue'er, dan Xia Yuanba menoleh pada saat yang bersamaan, waktu kurang dari 100 kaki di belakang mereka. Ye Xinghan, berpakaian hitam, memeluk kedua wanita menawannya, dengan senyuman di wajahnya yang tidak menyembunyikan kesombongan dan nafsunya, dan berjalan ke arah mereka tanpa tergesa-gesa. Ye Xinghan, Yun Ce mengerang, dan kemudian mengerutkan keningnya dengan tajam. Senyum, dan mata Ye Xinghan yang berbahaya tiba-tiba membuatnya merasakan kegelisahan yang kuat. Dia berkata dengan suara rendah, Yuanba, hati-hati. Oh, kata-kata Yun Ce membuat Xia Yuanba menegang, dia mengangguk sedikit, dan pembuluh darah di lengannya yang tebal tiba-tiba menonjol. Xia Yuanba berada di tahap tengah overload, Feng Shue'er adalah setengah kaisar, dan kekuatan mendalam Ye Xinghan juga berada di tahap tengah overload. Jika dia ingin menyerang, dia tidak akan pernah menjadi lawan Xia Yuanba dan Feng Shue'er. Tapi karena ini, Yun Ce menjadi semakin gelisah. Karena di mata Ye Xinghan, jelas bahwa dia memiliki mangsa di tangan dan rencana dalam pikirannya. Tuan Istana Ye, panggil Feng Shue'er dengan sopan. Oh gelombang-gelombang, Ye Xinghan menyipitkan matanya yang panjang dan sipit, menatap langsung pada sosok Feng Shue'er yang anggun dan seperti peri, menutup mata terhadap Yun Ce dan Xia Yuanba. Sister Shue'er benar-benar kehilangan kontak. Ye judul, Tuan Istana Muda, sangat membosankan dan kasar. Saya lebih suka mendengar Sister Shue'er memanggil saya Saudara Ye. Bab 458. Kesembronoan dalam suara Ye Xinghan sangat berat, dan matanya penuh dengan hasrat telanjang. Kemarin di pertandingan peringkat, meskipun dia sombong, dia pasti tidak seperti itu. Feng Shue'er merasakan ketidaknyamanan di sekujur tubuhnya di bawah tatapannya, dan menjawab, Tuan Muda Istana Ye memiliki status terhormat, dan Shue'er tidak berani menyapanya dengan santai. Jika Tuan Istana Ye punya tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Shue'er akan terus bermain. Setelah mengatakan itu, Feng Shue'er berbalik dan tidak ingin memperhatikan Ye Xinghan lagi. Ye Xinghan berkata sambil tersenyum, Saudari Shue'er, tolong jangan pergi terburu-buru. Ada satu hal penting lagi yang harus saya lakukan. Sejak 3 tahun yang lalu, saya mendengar bahwa Saudari Shue'er cantik dalam di dunia dan tidak ada seorang pun di dunia ini. Itu dalam jangkauan, jadi aku selalu menantikan untuk melihat kecantikan Suster Sue dengan mataku sendiri. Kemarin, di lapangan, di hadapan semua orang, meskipun aku kalau dipikir-pikir, aku tidak ingin membiarkan kecantikan Suster Sue ternoda oleh mata sekelompok orang biasa. Petik 2. Lalu aku ingin tahu apakah Saudari Shue'er dapat memuaskan keinginan Tuan Muda ini hari ini. Petik 2. Tolong maafkan Sue karena menolak. Penampilan Sue kasar dan sulit baginya untuk terlihat di mata Tuan Muda Istana Ye. Feng Shue'er berkata dengan suara tenang, penolakan verbal yang sama seperti kemarin. Ye Xinghan di depannya memberinya perasaan jijik yang sangat kuat untuk pertama kali dalam hidupnya. Ye Xinghan tidak marah sama sekali, tapi tertawa keras, hahaha, tidak apa-apa. Meskipun hari ini berbeda dari kemarin, masih ada 2 orang yang tidak tahu harus berkata apa, dan mereka menyebabkan banyak masalah. Lagi pula, aku tidak terburu-buru. Sebentar lagi, Sister Shue'er akan menjadi milikku, Ye Xinghan. Pada saat itu, hanya aku yang bisa melihat wajah Sister Shue'er di seluruh dunia.
Di bawah sinar bulan, jika aku bisa mengaguminya sendirian, itulah keindahan dunia yang sesungguhnya. Hahaha, Yun Ce, kamu, Feng Shuer berkata dengan marah, kamu adalah penguasa istana muda istana matahari bulan, bagaimana kamu bisa bicara omong kosong seperti ini? Petik 2, omong kosong. Hei, Ye Xinghan tersenyum cabul, saya tidak pernah berbicara omong kosong, terutama jika menyangkut saudari Shuer. Kali ini saya datang ke Sekte Ilahi Phoenix bukan untuk peringkat 7 kerajaan turnamen atau semacamnya. Bahtera Mendalam kuno ini untukmu, adikku Shuer. Saat perjalanan ke Bahtera Mendalam ini selesai, aku akan segera melamar ayahmu, calon ayah mertuaku, dan minta dia untuk menjodohkanmu denganku. Pada saat itu, kita akan menjadi suami dan istri, dan ketika saatnya tiba, aku akan menjadikanmu milikku sepenuhnya, dan tidak ada pria lain yang memiliki kemewahan untuk menyentuh kecantikanmu. Feng Shui suaranya menjadi mendesak. Di bawah kaca-kaca Phoenix, wajahnya yang bersalju berubah menjadi merah muda karena marah. Kamu berbicara omong kosong. Aku tidak akan menjadi suami istri bersamamu. Ayahku pasti tidak akan setuju untuk itu. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan marah. Petik 2, bahkan jika adikku Shuer marah, suaranya masih sangat indah. Ye Xinghan tertawa sinis, dengan ekspresi liar dan percaya diri, seolah-olah dia telah semuanya terkendali di antara mereka, tetapi saya, Ye Xinghan, tidak pernah bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan. Apapun yang saya, Ye Xinghan, putuskan. Hei, bahkan ayahmu Huang Feng Hengkong harus setuju ketika saatnya tiba. Petik 2, diam, suara gemuruh tiba-tiba datang dari udara. Kemudian, sesosok melintas dan muncul di depan Feng Shuer seperti kilat. Dia memelototi Ye Xinghan, Tuan Istana Ye, saya Phoenix. Shenzong telah selalu menghormati tanah suci, dan bahkan lebih menghormati Anda sebagai tamu dari jauh. Saya tidak berharap bahwa Anda akan berbicara begitu arogan dan bahkan menyinggung Shuer dan pemimpin sekte kami. Apa niat Anda, Penatua Agung? Dia melihat sosok yang tiba-tiba muncul. Feng Shuer berbisik, mengapa kamu di sini? Kamu tidak bersama ayah dan yang lainnya. Feng Feiyan memalingkan wajahnya, tersenyum tipis dan berkata, Sekte Guru, dia tidak mempercayaimu sendirian, jadi dia memintaku untuk melindungimu secara diam-diam kamu. Aku tidak menyangka, seseorang benar-benar berani menyinggung perasaanmu saat kita pergi. Jangan khawatir, Shuer, meskipun dia adalah penguasa istana muda dari istana matahari bulan dan berani menyinggung perasaanmu, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Petik 2, terima kasih, Tetua Agung. Feng Shuer berkata dengan lembut. Dengan Tetua Agung di sini, kegugupan dan kemarahannya menjadi sangat lega. Kakak ipar, apa yang terjadi? Yah, sepertinya tidak ada yang salah dengan kita, kan? Xia Yuanba berkata dengan lembut. Yun Ce tidak berkata apa-apa, dan matanya menjadi semakin rendah. Tapi saat ini, matanya tidak tertuju pada Ye Xinghan, tapi pada Feng Feiyan. Karena dari tubuhnya tiba-tiba dia merasakan ada yang tidak beres. Dia tidak tahu apa yang salah secara spesifik, dia hanya merasakannya secara naluriah. Oh, ini bukan Penatua Agung Phoenix. Sungguh mengejutkan bahwa Anda datang ke sini alih-alih menjelajahi apa yang disebut harta karun kuno. Ye Xinghan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyinggung Anda sama sekali. Hanya Sekte Phoenix Ilahi ingin menikahi adikku Shuer. Petik 2, kamu harus menyerah. Feng Feiyan berkata dengan wajah tegas, Shuer bukan hanya putri kekaisaran Phoenix Ilahi, tetapi juga dipilih secara pribadi oleh sekte kami, Dewa Phoenix. Dia adalah penerus langsung Dewa Phoenix. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak untuknya. Pemimpin sekte tidak akan pernah setuju. Tidak, hahaha. Ye Xinghan tertawa liar dengan jijik, kalau begitu kalian bagaimana bisa kamu menolak untuk setuju? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Sekte Phoenix Ilahi saat ini masih merupakan Sekte Phoenix Ilahi sebelumnya? Wajah Feng Feiyan sedikit berubah, Ye Xinghan, apa maksudmu dengan ini? Petik 2, apa maksudmu? Penatua Agung tidak bisakah kamu lebih jelas daripada aku? Ye Xing tersenyum dingin dan berkata, tingkat pertumbuhan Sekte Phoenix Ilahimu sungguh mencengangkan. Hanya dalam 5.000 tahun, secara bertahap mulai mendekati tingkat suciku tanah. Dan Anda memiliki keberadaan, Dewa Phoenix, 4 tempat suci tidak berani menekannya dan hanya bisa membiarkan Anda berkembang. Bagaimanapun,
Dewa Phoenix Anda adalah satu-satunya dewa di benua Tianxuan yang telah benar-benar menyentuh alam Shengxuan. Di bawah perlindungan Dewa Phoenix, jika dalam 5.000 tahun lagi, mungkin kamu benar-benar bisa melampaui tingkat tanah suci. Petik 2. Tapi sayangnya, berkah terbesarmu telah hilang. Kamu benar-benar berpikir kami tidak tahu bahwa Phoenix Tuhan ada di sini 3 tahun lalu. Apakah kamu sudah mati? Tanpa keberadaan Dewa Phoenix, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menantang tanah suci kami? Ah, kata-kata Ye Xinghan membuat Feng Shue'er berseru. Wajah Feng Feiyan berubah dengan cepat dan dia berkata dengan tegas, itu tidak masuk akal. Aku, Dewa Phoenix dari Sekte Phoenix Ilahi, adalah Dewa Phoenix, dengan kehidupan kekal, selamanya. Mereka tidak akan mati. Beraninya kamu, berani bersikap begitu menyerang. Petik 2. Hahaha, Penatua Agung Phoenix, kamu lebih tahu daripada aku apakah Dewa Phoenix itu hidup atau mati. Tidakkah kamu menganggapnya lucu dan memalukan karena kamu mencoba menipu dirimu sendiri dan orang lain? Hei, apakah menurutmu tanpa keberadaan Dewa Phoenix, 4 tanah suci akan tetap membiarkan Sekte Phoenix sucimu terus berkembang? Kamu, Feng Feiyan wajahnya menjadi sangat jelek. Saya telah jatuh cinta dengan Sister Shue'er sekarang. Ini adalah hadiah yang luar biasa untuk Sekte Phoenix Ilahi Anda. Ye Xinghan mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan menghadap ke atas, dengan postur arogan seperti raja tak bertuhan yang mengendalikan dunia. Matahari dan bulan Istana Ilahi pasti akan menghormatiku di masa depan. Istana Ilahi Matahari Bulan kami akan menikah dengan Sekte Ilahi Phoenix. Jika 3 tempat suci lainnya ingin menekan Sekte Ilahi Phoenix, itu tergantung pada wajah Ilahi Matahari Bulan kami Istana. Dan jika pernikahannya gagal, Ye Xinghan telapak tangannya perlahan turun, dan senyuman sinis muncul di wajahnya. Metode lain dari Tuan Muda ini mungkin tidak begitu lembut. Adapun Divine Phoenix Mu Sekte, apalagi ditekan, apakah akan tetap ada setelah 1000 tahun masih menjadi masalah, jumlah yang tidak diketahui. Tetua Agung Feng Huang pasti pernah mendengar tentang klan kerajaan Yongye 1000 tahun yang lalu. Cek, seperti itu klan kerajaan Yongye yang besar musnah pada kata terakhir, dan hanya dalam 1000 tahun, bahkan jejaknya pun hilang, bahkan namanya benar-benar dilupakan. Ini sangat disesalkan dan menyedihkan. Hampir setiap kata dari kata-kata Ye Xinghan menusuk kelemahan Feng Feiyan, membuatnya gemetar. Wajah Feng Shui juga menjadi lebih pucat. Meskipun dia tidak pernah bertanya tentang urusan sekte dan jarang mengetahui tentang pola alam Suan, dia tahu bahwa jatuhnya Dewa Phoenix adalah rahasia besar yang tidak akan pernah bisa diungkapkan oleh Sekte Phoenix Suci. Dunia luar, hanya sedikit orang yang tahu tentang pintu itu. Mengapa Ye Xinghan mengetahuinya? Omong kosong. Feng Feiyan mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan. Api Phoenix di tinjunya meledak, dan aura energi dalam yang sangat ganas bergoyang ke seluruh tubuhnya. Ye Xinghan, hanya berdasarkan apa yang baru saja kamu katakan, jangan katakan bahwa kamu adalah Tuan Muda Istana Matahari dan Bulan. Bahkan jika kamu adalah Raja Surga, aku akan membunuhmu. Oh, kamu sangat marah sehingga kamu ingin membunuhku untuk membungkamku. Hahaha. Ye Xinghan mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Kalau begitu, ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya yang disebut Penatua Phoenix. Petik 2. Mencari kematian. Feng Feiyan meraung. Api di tangannya naik lagi, dan energi yang dalam di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Dia jelas-jelas sangat marah, kemudian dia sepenuhnya meningkatkan semua kekuatannya yang dalam. Aura Tuan tingkat tinggi begitu kuat sehingga Yun Ce benar-benar tercekik, tetapi kegelisahan di hatinya juga membengkak hingga ekstrim saat ini. Melihat gerakan Feng Feiyan, dia tiba-tiba mengecilkan pupilnya dan meraung, Yuanba, hati-hati. Hah! Yang tidak pernah disangka C adalah orang yang dia serang bukanlah Xia Yuanba, tapi Feng Shue'er. Pada saat itu, pupil Yun Ce tiba-tiba menyusut hingga seukuran lubang jarum. Meskipun dia telah menyadari kelainan itu sejak lama, dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang tiba-tiba diserang Feng Feiyan bukanlah dia atau Xia Yuanba, tetapi sebenarnya Feng Shue'er. Belum lagi Yun Ce, bahkan Xia Yuanba tidak bisa bereaksi terhadap pukulan tiba-tiba dari Tuan tingkat tinggi dengan seluruh kekuatannya, dan bahkan jika dia bereaksi, dia tidak akan bisa memblokirnya. Dan Feng Shue'er, yang berada tepat di belakang Feng Feiyan, tidak akan pernah menyangka bahwa Feng Feiyan, yang telah merawatnya sejak dia masih kecil dan merupakan orang yang paling dia dan Feng Hengkong percayai, tiba-tiba akan menyerangnya.
Terlebih lagi, dia hanya berjarak kurang dari 5 langkah dari Feng Feiyan. Pupil matanya hanya bergetar, dan sebelum dia bisa bereaksi, Feng Feiyan memukul jantungnya dengan telapak tangan. Dalam sekejap, sepotong batu giok merah darah yang diam-diam dipegang Feng Feiyan di tangannya benar-benar hancur. Formasi mendalam berwarna merah yang tercetak kuat di tubuh Feng Shui. Tubuh Feng Shui terbang seperti kucing yang terbawa angin, dan mahkota burung phoenix di kepalanya jatuh jauh. Suer, dia tidak ingat raungan energi mendalam yang seharusnya terdengar di telinganya. Yun Ce sangat ketakutan sehingga dia bergegas maju seperti kilat, memeluk Feng Shui dan kemudian menginjak bintang. Bayangan Tuhan yang hancur, dalam sekejap, dia melintas 20 kaki jauhnya dan berteriak pada saat yang sama, Yuanba, hentikan dia. Xia Yuanba juga bereaksi pada saat ini, matanya melebar, dan dia meninju Feng Feiyan, hanya menyisakan ada ledakan, dan kedua orang itu berpisah jauh. Xia Yuanba berbalik di udara dan mendarat di depan Yun Ce dan Feng Shui. Tinjunya gemetar samar, sementara Feng Feiyan perlahan terbang ke tubuh Ye Xinghan. Sisi, dengan senyum sinis dan nakal di wajahnya. Suer, kamu baik-baik saja. Suer, Yun Ce memeluk tubuh lembut Feng Shui dan berteriak dengan penuh semangat. Tetapi segera, dia menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda cedera pada Feng Shui. Namun, aura kekuatan di tubuhnya benar-benar lenyap, dan dia tidak bisa merasakan adanya kekuatan misterius apapun. Formasi terlarang penyegelan Phoenix. Tanpa penutup mahkota Phoenix, Yun Ce sekali lagi melihat wajah sempurna Feng Shui. Wajahnya pucat, matanya yang indah bergetar hebat, dan dia benar-benar dipenuhi ketakutan, kebingungan dan ketidakpercayaan. Dia dengan lembut menoleh ke pelukan Yun Ce dan menatap Feng Feiyan yang berdiri bersama Ye Xinghan. Dia membuat mimpi dan suara tidak menentu, Penatua Agung, kenapa kamu melakukan ini? Bersambung.